Saya pernah Mbak, salah satu TV swasta itu minta saya nangis. Hah? Minta nangis? Yes. Jadi di request tolong nangis gitu? Dia gak salah sih, iya, karena biasa kan TV gitu ya. Iya. Demi rating, nangis-nangisan kan rating naik. Saya bilang, Bang, gua kalaupun nangis jangan disuruh. Ya udah natural aja. Iya kalau bisa nangis bro. Ya kalau nggak bisa, udah Bang, saya pasien kanker. Apa nasihat yang paling diingat dari orang tua dari sejak kecil? Karena saya yakin seperti apa kita sekarang itu karena hasil didikan atau pengalaman atau hal-hal yang pernah kita alami selama masa kecil. Apa yang paling diingat? Ini ya, didikan orang tua saya yang saya ingat terus, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu nanti yang pertama kali dihisap. Dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi itu yang ibu saya itu kalau pagi itu subuh selalu bangun anak-anaknya. Anaknya 5, laki 6, anaknya laki 5, perempuan 1. Itu bangunin anaknya dan jadi kebiasaan insya Allah sampai sekarang. Ya, kalau kita sudah sholat insya Allah yang lain akan mengikuti. Allah lancarkan, Allah jaga. Betul. Gitu. Betul. Masa paling stres yang pernah dialami oleh seorang Aldi Taher? Ya masa paling stres ya karena masih di dunia ya. Ya akan ada stres terus. Kalau ditanya masa paling stres, ini insya Allah nggak akan ada yang bantah nih. Masa kalau kita masuk neraka, nauzubillah, itu akan paling stres. Kan paling kan. Betul. Kalau masa stresnya ya honor belum turun stres. Ya terus juga misalkan ya wajar manusia biasa ada yang bully, stres. Kalau paling stres ya masuk neraka, itu paling stres. Iya, dan juga titik terendah dalam hidup ya. Yes. Masuk neraka. Masuk neraka itu versi Aldi Taher. Saya yakin juga versi semuanya itu. Titik terendah paling hidup tuh ya masuk neraka, bener. Kalau tanya masa stres ya, saya waktu di kemo juga stres. Iya. Ya waktu divonis kanker stres, manusia biasa. Betul. Gak mungkin saya pura-pura. Lu divonis kanker gimana? Lu kan orangnya katanya kan happy terus. Ya gak mungkin. Aldi Taher kamu kena kanker. Yeay. Asik kena kanker. Enggak lah. Aku diem nangis. Pasti. Waktu itu nemenin mamanya anak-anak ya, Bu Dokter Gigi Juri Aisyah. Dia pegang tangan saya. Ayo kita bismillah lewatin ini bareng. Ya kalau ditanya masa paling stres, ya belum tahu karena belum di akhirat. Kalau Mbak Mary nanya saat-saat stres yang pernah dialamin. Yes. Tapi kalau ditanya di atasnya paling nih, itu di saat ibu saya kena stroke. Itu benar-benar buat saya kehantem banget ya. Pikiran, hati saya dan semangat saya sempat drop down waktu ibu divonis stroke. Jadi pas maghrib itu ibu lagi nonton TV, tiba-tiba tangan kanannya itu nggak bisa gerak. Waktu itu saya lagi nggak ada di situ, saya masih lulus baru SMA ya, baru mau lulus SMA. Saya lagi banyakan main ya, terus lagi di luar tiba-tiba ibu saya lagi nonton TV terus ngelonjor gini. Ibu kenapa nih? Abis sholat maghrib, abis lagi nonton acara Mas Komeng tuh spontan waktu itu. Terus ibu dibawa ke rumah sakit, saya nyusul ke rumah sakit. Di situ saya nangis, saya sedih, terpukul banget, saya sedih, ya gak ada gairah hidup ya, karena ibu nih kan. Dan akhirnya udah ibu saya dinyatakan kena stroke, pendarahan di otak, ya hasil ronsen kepalanya ada kayak bercak darah gitu di kepalanya. Udah saya hancur banget, Mbak, saya hancur banget, saya protes ke Tuhan, pokoknya saya bilang, bahkan saya pernah ngomong gini, ya Allah pindahin aja sakitnya ke saya, jangan ke ibu saya. Ya biar saya yang sakit, jangan ibu saya. Terus ibu pulang, kondisi tangannya kaku kanan, ya di kamar. Saya bilang ke ayah sama keluarga, saya gak mau sekolah, saya gak mau kuliah, saya mau jagain ibu saya di samping saya. Terus ibu, waktu itu masih bisa ngomong ya, ibu bilang gini, kamu harus sekolah nak, kamu harus jadi orang, kamu harus sukses, kamu harus lulus S1. Terus ayah bilang, tuh nak, lihat nak,
kamu dengerin kata ibu ya, kalau kamu begini malah bikin ibu sedih. Terus akhirnya bismillah, saya dengerin kata ibu saya lanjut kuliah ya. Dan dalam hati saya bilang, saya mau nyenengin hati ibu saya. Pokoknya saya akan bahagiain, saya akan mengabdi terus, saya gak akan pernah ninggalin dia. Jadi ibu saya udah 22 tahun stroke. Stroke pertama kena pendarahan ya, terus penyumbatan awalnya, setelah penyumbatan pendarahan 5 tahun kemudian karena gak terkontrol makan. Terus 5 tahun kemudian lagi karena kecapean, kena stroke lagi, ketiga, dan kemarin keempat itu ibu bicaranya agak terhambat. Tapi saya yakin kembali lagi seperti saya dikasih kanker sama Allah, itu rahmat. Makanya untuk semua kalian di rumah dikasih sakit sama Tuhan, saya doakan diberikan kesembuhan. Amin. Positive thinking, husnuzon, karena Tuhan sayang kita orang-orang pilihan. Saya nggak mau nangis di sini, Mbak. Nangis saya untuk pas tahajud doain ibu saya sembuh. Ya, karena gini, saya pejuang kanker. Kemarin di tempat Ruben saya sempat ke bawah suasana ya. Saya sebagai pejuang kanker harus selalu happy, nggak boleh sedih. Karena Miss Mary tahu ya, selnya tidur. Kalau kita stres, sedih, ya sedih boleh aja lama-lama. Stres boleh aja lama-lama. Tapi kalau kita terus-terusan sedih, suffering, bisa muncul lagi. Dan itu makanya alasan saya kenapa harus happy. Dan di samping itu izin di luar sana para pejuang kanker kan memperhatikan saya. Mereka tahu riwayat hidup saya. Ya, survivor. Sampai detik ini saya penyintas kanker. Keluarganya, pasien yang ngelihat, wih Aldi bisa nih, bisa bangkit, bisa survive, bisa sembuh. Dia nggak salah sih, karena biasa kan TV gitu ya. Demi rating, nangis-nangisan kan rating naik. Saya bilang, Bang, gua kalaupun nangis jangan disuruh. Ya udah natural aja. Iya kalau bisa nangis bro. Ya kalau nggak bisa, udah Bang, saya pasien kanker Bang. Kalau saya nangis, kasihan teman-teman saya, sahabat saya yang lagi berjuang melawan kanker, dia akan nangis juga. Tapi kalau dia ngeliat saya strong, happy, ya terus bangkit, ya mereka berpikiran di rumah, wah ternyata bisa bangkit loh, bisa survive, bisa sembuh. Betul. Itu. Dan itu yang saya suka dari seorang Aldi Taher, fighting spirit. Karena banyak orang biasanya justru mereka memilih keadaan yang tidak baik, menjadikan itu alasan untuk mereka have a victim mindset. Saya ini korban loh, harus dikasihani, harus ditangisi dan seterusnya gitu. Sometimes boleh. Aku pun pernah gitu Miss. Mengerti. Aku sampai detik ini aja aku kadang juga ngomong ke keluarga. Ya tolong maklumin saya penyintas. Betul. Ya itu nggak apa-apa. Saling maklum. Betul. Sama kayak misalnya orang ada sakit diabetes. Ya disiapin air terlalu banyak gula, pasti coba banyak gula, boleh nggak ganti gulanya dikurangin atau tanpa gula. Itu kan wujud maklum, wujud toleransi. Kita mengerti keadaannya ya. Setuju, empati salah satu hal. Makanya saya ngomong di podcast Ruben, saya bilang saya minta maaf kalau saya ada kata-kata perbuatan, saya nggak ada niat nyinggung. Misalnya saya ngomong ceplas-ceplos, ya sometimes kalian juga begitu. Dan itu masuk Bang Rocky Gerung. Akhirnya minta maaf ke Pak Jokowi. Dan Masya Allah Pak Jokowi maafin. Saling sayang gitu ya. Terus saya buatin lagunya di sini. Judulnya Pak Rocky Gerung Love Pak Jokowi. Ya kan kita harus menebarkan kebaikan. Kita harus menciptakan suasana kebaikan. Jangan malah makin ngomporin. Setuju. Makin buat chaos gitu kan. Setuju. Itu tadi akhirnya saya minta maaf ke semuanya, nggak ada niat maksud untuk nyakitin atau jahat. Saya penyintas kanker yang harus nunjukin happy terus. Gitu. Dan saya juga sangat setuju karena menurut saya fighting spirit, kemauan dan kemampuan untuk terus berjuang di saat apapun, gagal bangkit lagi itu penting banget. Dan gak semua orang punya fighting spirit seperti itu. Tapi dan saya semua ngeliat orang itu harusnya punya. Semua orang harusnya punya, betul. Dan saya ngelihat itu ada secara konsisten di sosok Aldi Taher. Karena kalau saya ngelihat dari perjuangannya, bukan hanya perjuangan melawan kanker ya, bahkan dari sejak waktu di awal ke dunia entertainment pun rela
syuting jam 10 pagi, baru syuting 11 malam, itu pun juga yang muncul cuma kaki doang gitu kan. Berapa? Dibayar berapa? 20.000. Tapi kan di situ membuat tapi kamu nggak menyerah, proses membuat kamu tangguh. Termasuk juga di saat kamu memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Pas lagi saya baca tahun 2019 kalau nggak salah, mencalonkan ingin menjadi calon wakil gubernur. Sebelumnya wakil bupati Cianjur. Lalu tidak berhasil. Yes. Lalu wakil gubernur Sumatera Barat. Sumbar. Gagal gubernur juga. Dulu. Oh gubernur. Pas gubernur saya mikir, wah ada yang lebih senior nih. Dan ya kan kita ada istilah Ninik Mama di Sumbar. Biarin Ninik Mama jadi gubernur, saya mendampingi. Jadi dan nggak berhasil, nggak ada partai. Tapi nggak menyerah di situ. Lalu akhirnya di Sulawesi ya, di Sulawesi Tenggara, iya kan? Jadi kalau gagal di Sumatera Barat ke Sulawesi Tenggara, siapa tahu. Dan itu wagubnya nelfon saya. Itu wagubnya yang menelpon. Saya bersaing dengan Pasha Ungu, bukan bersaing ya. Nah ini tadi nih. Bersaing itu dalam politik itu nggak ada. Yang ada silaturahmi, yang ada kita bersama-sama bangun Indonesia. Iya. Jadi itu yang dia menghubungi untuk beliau nelfon saya. Halo, ini dengan Pak Ali Taher. Ini siapa? Ini wakil gubernur Sulawesi Tengah Sulteng. Saya kira bercanda. Saya lagi syuting. Pak izin Pak kirim foto, kirim video. Verifikasi benar nggak? Saya lagi syuting soalnya. Betul. Saya tag syuting dulu ya Pak. Bener kirim video. Halo Pak Ali Taher, saya Pak Rusli Daeng Palabi, wakil gubernur Sulteng. Saya Google, Miss. Beneran? Google. Ya beneran mukanya. Ini nggak bercanda. Iya Pak izin Pak. Sambil syuting ya Pak, saya WA. Ada apa Pak? Mau nggak dampingin saya? Saya mau maju gubernur, kamu wakilnya. Insya Allah Pak, saya jawab gitu. Saya tanpa mikir, saya jawab Insya Allah Pak. Karena kan saya sebelumnya dari Sumbar. Tidak berhasil Sumatera Barat, sekarang Sulawesi Tenggara. Emang niat, bismillah gitu loh. Iya. Akhirnya udah ngobrol, ketemu deklarasi di sana. Itu kalau kalian lihat di Google, YouTube, Ali Taher Cianjur, Ali Taher Sulteng, Sumbar, Ali Taher poligami partai. Ya banyak gitu kan, partai juga bermacam-macam gitu. Nah tapi nggak pernah menyerah. Gagal di sini coba lagi, karena coba lagi. Nyerah itu sebenarnya nggak ada. Karena tanpa menyerah pun juga, kalaupun saatnya sudah stop, Tuhan stop dengan kematian. Betul. Contoh, misalnya kita terpilih, tau-taunya qadarullahnya nyawanya sampai situ, misalkan umur sampai situ, udah kan selesai. PAW ada istilah kalau DPR RI atau di presiden ya wakil presiden naik gitu kan. Jadi kata menyerah itu sebenarnya nggak ada, karena yang ada ya qadarullah, ya sekuat-kuatnya apapun itu. Kalau misalkan umur dan ya udah, Tuhan yang berkehendak semua. Setuju. Tuhan aja nggak nyerah kok sama kita, masa kita nyerah terhadap diri kita sendiri. Jadi selama kita masih punya nafas, berarti kan Tuhan masih kasih kita kesempatan. Tapi Miss, namanya manusia biasa. Kita kan bukan Tuhan. Ada kalanya kita merasa nyerah. Itu wajar. Tapi jangan lama-lama. Coba lagi. Bohong kalau bilang kamu nggak pernah nyerah. Manusia mana yang nggak pernah nyerah? Pasti ada kalanya capek. Ya Miss berhenti juga, sejenak. Miss juga, aku juga ada kalanya ngerasa berpikiran nyerah. Setuju. Tapi langsung dekat sama Tuhan lagi. Nah itu langsung ke-charge lagi, powerful lagi, langsung semangat lagi. Intinya Tuhan. Yes, setuju. Kalau itu saya sepahaman. No debat kan? No debat, kita salaman dulu. No debat. Salaman aja. Kamu kakakku soalnya. Thank you Mas Aldi. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,